Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan, kita sore hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah Raya GBI Ponorogo. Walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah seperti biasa, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah di tengah kami Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan lawatan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian kami sore hari ini Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan nama Tuhan. Haleluya. Kita tahu bahwa kasih Allah tak akan pernah berkesudahan, amin. Selamatkan
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, kami percaya Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Mungkin saat ini kami harus mengalami kesulitan Tuhan, tapi kami percaya waktumu akan nyata. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Shalom. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, janganlah membuat putus asa akan apa yang terjadi selama ini. Mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, karena berita-berita yang kita terima itu adalah kadang membuat orang menjadi takut, kadang menjadikan kita putus asa dan bingung mau berbuat apa. Tetapi firman Tuhan selalu menguatkan kita, firman Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatunya punya waktu, ada awal dan ada akhir. Dan kalau kita melihat berita-berita seperti ini, semuanya ngomong ini sudah akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman dan di zaman yang akhir. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat? Mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu punya kasih, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Segala sesuatunya ada waktunya. Bahkan di dalam Yoel 3 ayat 31, firman Tuhan mengatakan demikian, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah sejak lama, bahkan sebelum Yesus lahir, nubuat ini sudah tersampaikan, firman ini tersampaikan, dan memang akhir zaman itu harus ada. Dan kalau Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, apa yang terjadi? Bahkan ada berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Kalau kita melihat hal ini, tanda-tanda itu sudah semakin dekat, tanda-tanda itu sudah nyata. Semua nubuatan itu sama Tuhan sudah digenapi. Dan hari-hari ini kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana persiapan kita? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi semua ini? Saya bertemu dengan seseorang dan dia bertanya kepada saya, apakah kamu tidak takut dengan hal-hal yang kita terima saat ini, berita-berita yang semakin hari semakin mengerikan? Jujur, secara manusia memang takut. Tetapi kembali mari kita berbalik, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hari ini adalah hari-hari penantian. Bagaimana iman kita diuji dalam seperti ini. Tetapkah kita punya iman yang kuat kepada Tuhan? Tetapkah kita hidup melekat kepada Tuhan? Bagaimana persiapan kita? Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Perikop ini mengatakan hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dengan tegas firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman yang harus kita terima. Kita harus memahaminya bahwa memang segala sesuatunya sudah dekat. Sudah hampir dekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah hampir tiba. Apa yang harus kita persiapkan?
kita harus menguasai diri kita dan menjadi tenang. Bagaimana kita menguasai diri kita? Galatia 5 ayat 23 tentang buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Di situ dikatakan apakah kita sudah mempunyai buah roh itu? Mari saudaraku yang terkasih, dia buah roh yang ke-9 katakan menguasai diri, penguasaan diri. Artinya kita harus mengendalikan diri kita. Kalau kita memikirnya, apakah kita tidak terbawa arus? Tentu Bapak Ibu Saudara semua, karena kita masih hidup di dunia, kita pasti terbawa arus. Kita masih, orang merasakan bingung, kita juga bingung. Orang merasakan takut, kita juga mengalami hal yang sama. Nah, tapi bagaimana supaya kita ini bisa menguasai diri dan menjadi tenang? Yaitu kita harus dekat kepada Tuhan. Kenapa kita harus menjadi tenang? Kenapa kita harus bisa menguasai diri kita? Supaya kita bisa berdoa dalam kondisi yang kalut, dalam kondisi yang takut, dalam kondisi yang tidak menentu, kita tidak bisa berdoa. Saya percaya bahwa saudaraku dan saya sendiri juga pernah mengalami bagaimana orang yang kacau pikirannya tidak bisa berdoa. Tetapi kalau kita mempunyai penguasaan diri dan tenang, maka kita bisa berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Dalam arti bagaimana kita tetap berdoa? Berdoa kepada Allah dengan giat setiap hari. Kita koreksi, saudaraku, diri kita masing sendiri. Apakah kita giat berdoa setiap hari kepada Tuhan? Apakah kita tetap melakukannya? Apakah kita ada komunikasi yang rutin dengan Tuhan kita? Apakah kita selalu ada bersekutu dengan Tuhan kita? Karena firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Tidak dijelaskan kamu berdoa pada waktu kamu senang saja, kamu berdoa pada saat kamu diberkati. Firman Tuhan tidak menjelaskan hal itu, tetapi yang firman Tuhan katakan adalah tetaplah berdoa. Dalam kondisi apapun kita tetap berdoa. Berdoa kepada Allah dengan giat setiap hari. Waktunya sudah sempit, saudaraku, bahwa hari-hari ini nanti akan berlalu. Kita tidak bisa mungkin menggunakan alat komunikasi dengan baik, tetapi tetaplah berdoa. Ingat firman Tuhan. Kolose 4 ayat 2, firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Adakah ucapan syukur kita kepada Tuhan? Apakah kita sering menggerutu dalam kondisi seperti ini? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur? Inilah kenapa kita harus menguasai diri kita dan menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus juga memahami keadaan kita. Tuhan Yesus sangat memahami keadaan kita, tetapi seringkali manusia lepas kendali. Oleh sebab itu, kendalikan diri kita, kuasai diri, dan menjadi tenang. Kenapa kita harus menguasai diri kita dan menjadi tenang? Kenapa? Karena dalam tinggal tenang ada kekuatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak tenang, kita tidak ada kekuatan. Kalau kita istilahnya gerusa-gerusu, kita nggak akan mendapatkan sesuatu. Tetapi firman Tuhan katakan, karena di dalam tinggal tenang ada kekuatan. Yesaya 30 ayat 15, firman Tuhan katakan demikian. Yesaya 30 ayat 15. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan katakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Inilah firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada pro dan kontra antara tinggal di rumah dan harus keluar. Tetapi kita harus mentaati peraturan pemerintah. Kita harus tinggal di dalam rumah. Ternyata firman Tuhan juga katakan, dalam tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tetaplah di dalam lindungan Tuhan. Tetaplah kita dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang terkasih, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita buat kita tidak gentar. Mari kita buat hati kita terkendali. Siapa yang mengendalikan? Adalah diri kita sendiri. Siapa yang mengendalikan? Adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kalau melihat semua ini, apakah kita tidak ikut tergoncang? Pasti. Apakah kita tidak kena dampak? Pasti. Tetapi firman Tuhan katakan, kuasai diri dan jadilah tenang. Karena di dalam kita menguasai diri kita, kita bisa berdoa. Dalam kita menguasai diri kita dengan tenang, maka ada kekuatan yang keluar di dalam kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan hidup kita. Jangan pernah takut dan gentar. Tetap hadapi semua. Berjaga-jagalah dan berdoa. Waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Kita mencontoh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus waktu akan menghadapi ditangkap, Tuhan Yesus juga berdoa. Dia berdoa secara sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, dan terjadilah menurut kehendaknya. Inilah yang firman Tuhan sampaikan, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita menjadi tenang, supaya kita menjadi kuat dan tetap bisa berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan yang terutama dari semua itu, Bapak Ibu Saudara semua, apa yang harus kita lakukan? Yang terutama adalah kita bisa mengasihi seorang kepada yang lain. Kasih yang bagaimana? Apakah kasih yang harus ada pamrihnya? Kasih yang tidak ada pamrih? Kasih agape yang kasih tidak memperhitungkan segala sesuatu. Bagaimana saya bisa melakukannya sementara saya tidak bisa ketemu dengan orang lain? Ada banyak cara untuk menyalurkan kasih Yesus Kristus. Mumpung semuanya masih bisa digunakan, mumpung ada media yang bisa digunakan, mari kita tebarkan kasih Tuhan kepada sesama. Karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, kasih yang tanpa pamrih. Bagaimana kasih tanpa pamrih itu? Walaupun kamu menyakiti aku, tetapi aku tetap mengasihimu. Meskipun kamu melakukan hal yang tidak menyenangkan, tapi aku tetap mengasihimu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, karena kasih menutupi banyak hal. Ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan tentang kasih, yaitu di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kasih kepada kita semua? 1 Korintus 13 ayat 4. Firman Tuhan katakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua, bahwa yang terutama daripada itu, kita harus bisa mengasihi. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, biarlah menjadi kekuatan dan selalu mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Meskipun Tuhan,
kami melihat, kami menyaksikan banyak kabar-kabar yang menggentarkan, banyak Tuhan yang kami lihat yang mengerikan. Tetapi saat kami kembali mengingat bahwa Yesus mengasihi kami, maka kami menjadi kuat kembali. Ajar setiap kami Tuhan dalam menghadapi ini, mempersiapkan diri kami untuk menjadi tenang, untuk menjadi bisa menguasai diri kami, sehingga kami bisa berdoa. Karena firman-Mu juga berkata Tuhan, bahwa dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Ajar kami Tuhan juga bisa mengasihi kepada sesama, bisa memberitakan kasih-Mu kepada semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan firman ini. Dan orang boleh melihat bahwa ada Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada akhirnya Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau selalu memberkati kami. Dan berkat itu turun dari surga, yaitu berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.